Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hers Beno Arif dari Forum News Network. Ini soal BUMN makin seru dan saya akan mengajak Anda kembali ngobrol dengan manusia merdeka, Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin-kemarin kan kita ngobrolin kelihatannya sejumlah BUMN udah mulai seret nih uangnya dan malah ada yang terancam bangkrut. Ini sekarang ada rupanya ini semacam vendors gitu ya, atau subkontraktor yang mengaku dia tidak dibayar gitu kalau karena udah mengerjakan proyek BUMN dan nggak main-main dia mencuit di akun media sosialnya dan mention Presiden Jokowi gitu. Itu dan sekarang jadi viral dan kemudian banyak media yang memuatnya. Ini serius sekali dong Bang Said Didu. Penyakitnya bukan hanya di BUMN lagi. Saya pikir itu adalah puncak gunung es karena berbagai teman saya mengalami hal yang sama dan bahkan ada sudah tahunan tidak dibayar. Jadi saya melihat bahwa BUMN sekarang sudah berubah jadi sumber pertumbuhan ekonomi, menjadi sumber masalah perekonomian. Jadi itu pergeseran menurut saya yang sangat berbahaya. Kita tahu, Mas Hersu, bahwa ekonomi Indonesia itu dibangun sebenarnya di atas 4 pilar. Pilar pertama, ini adalah pilar dari APBN. Kemudian yang kedua adalah pilarnya adalah BUMN. Yang ketiga pilarnya adalah swasta. Yang keempat adalah pilarnya adalah ekonomi rakyat. Itu 4 pilar ekonomi nasional. Nah, kita tahu bahwa pilar yang paling kuat sebenarnya selama ini adalah pilar BUMN. Itu yang paling kuat dari 4 pilar itu. Karena APBN fiskal itu sangat tergantung dari pendapatan negara. Nah, dan utang. Kalau BUMN ini adalah pilar yang sebenarnya dulu yang paling kuat. Dan kita tahu bahwa anggaran dari BUMN itu sebenarnya itu hampir sama dengan pengeluaran dari APBN. Nah, bahkan kalau capex-nya investasi itu biasanya lebih tinggi di BUMN daripada biaya investasi dari pemerintah. Nah, jadi kalau BUMN sudah menjadi sumber masalah, maka betul-betul ini ada masalah besar yang sedang terjadi. Saya ingin membahas kenapa masalah itu terjadi. Jadi begini, di BUMN itu ada namanya kontraktor, ada subkontraktor. Kontraktor adalah yang menyediakan barang dan jasa langsung ke BUMN. Subkontraktor adalah penyedia barang dan jasa yang menerima kontrak dari BUMN yang menerima kontrak dari perusahaan atau negara. Itu biasanya yang dinamakan subkontraktor. Nah, yang banyak subkontraktor biasanya ada di BUMN konstruksi. Yang kontraktor biasanya ada di Pertamina, ada di PLN, ada di perusahaan-perusahaan perbankan dan lain-lain. Nah, saya mengikuti bahwa hampir semua kontraktor atau subkontraktor BUMN sudah menghadapi persoalan yang besar. Kontraktor yang sangat besar itu adalah ada di Pertamina dan PLN. PLN kita tahu bahwa belanja PLN sekarang itu mungkin sekitar 1,5 triliun per hari. Pertamina itu antara 2 per hari. Pertamina itu antara 2 sampai 2,5 triliun per hari. Tapi kontraktor Pertamina itu biasanya dari luar negeri yang perusahaan-perusahaan besar. Jadi ngemplangnya susah. PLN itu dari kontraktor paling kecil yang meriksa kabel sampai kontraktor pembangun PLTU. Sangat variasinya sangat besar. Subkontraktor di BUMN konstruksi itu mulai dari penyedia pasir, batu, kerikil sampai kepada penyedia besi beton dan sampai yang mengerjakan finishing dan lain-lain. Itu variasi subkontraktor. Nah, saya ingin katakan bahwa hampir semua itu mengalami kelambatan pembayaran. Nah, kontraktor yang banyak juga adalah di pelabuhan dan bandara. Itu juga kontraktornya banyak. Kemudian di Telkom juga banyak kontraktornya. Nah, kita lihat dan hampir semua mengeluh, cuma tidak berani bicara. Tidak berani bicara. Ada teman saya itu sudah setahun. Jadi sekarang kantor BUMN sekarang yang susah membayar,
itu seperti sudah kantor apa namanya, kantor penagihan. Jadi dan sudah terjadi lobby siapa yang kuat lobbynya dia yang cepat dibayar. Ada teman saya yang puluhan miliar tidak terbayar dan sudah setahun menagih, mungkin tidak punya lobby ke dalam. Nah, ini akan menjadi masalah karena pada saat kesulitan mendapatkan pembayaran, maka disitulah titik awal biasanya para pelobi mendapatkan fee agar dibayar. Itu masalah. Nah, kenapa tidak dibayar sebenarnya? Ada dua hal. Yang pasti bahwa perusahaan yang kekurangan uang, cash flow, pasti akan yang paling cepat untuk diundurkan adalah subkontraktor atau kontrak. Itu paling cepat karena dia tidak punya kekuatan dan tidak berani melawan BUMN, apalagi yang sudah kontraktor puluhan tahun. Nah, ada yang kedua, sebenarnya punya kemampuan membayar. Tadi saya katakan BUMN yang tidak membayar itu tidak punya kemampuan membayar karena tidak punya cash. Ada punya kemampuan cash, kemampuan membayar, tapi dia sengaja mengundurkan untuk mendapatkan laba. Nah, ini biasanya dilakukan oleh direksi-direksi yang masa akhir jabatan untuk mendapatkan tantip. Agar labanya besar, maka pembayaran diundur. Nah, problem yang terjadi sekarang adalah, saya katakan tadi, orang dulu happy kalau mendapat kontrak atau subkontrak dari BUMN. Sekarang itu sudah ketakutan. Tidak ada, jarang sekali yang mau ikut tender sekarang. Kecuali kontrak-kontrak yang punya bargaining tinggi. Contoh umpamanya kontrak yang terkait dengan suplai batu bara. Itu masih dibayar terus. Kenapa? Karena kalau dia nggak bayar, maka dia nggak suplai batu bara ke PLN. Maka maka dia punya bargaining. Kalau lu nggak bayar gua, maka gua nggak suplai, maka mati pembangkit kamu. Nah, itu yang masih kuat. Tapi umpamanya hanya subkontraktor untuk yang tidak terkait dengan operasional, itu pembangunan gardu listrik, pemasangan kabel, pembangunan tiang listrik, itu semua mundur pembayarannya. Jadi saya ulangi, sekarang BUMN betul-betul awalnya BUMN itu sehat, kemudian menjadi sakit, kemudian sekarang menyakiti orang lain. Jadi BUMN sekarang dari sehat menjadi sakit, sekarang menjadi menyakiti pihak lain. Itu posisi sekarang. Wah, ini kalau ibaratnya katakanlah ini dalam satu tubuh begitu ya. Ini kalau kanker itu udah merambat kemana-mana ya. Tadinya yang tidak sakit jadi sakit kan. Subkontraktor yang tadinya sehat gara-gara pembayarannya seret, dia juga jadi nggak sehat juga kan gitu. Dan ini dampaknya sudah akan sangat meluas. Kenapa? Karena subkontraktor atau kontraktor BUMN pasti menggunakan bank. Oke, jadi selain dia akan bangkrut, juga akan menyebabkan kreditnya macet. Apa dampak dari semua ini? Masyarakat sebenarnya harus paham bahwa apabila ada kredit macet di perbankan, maka yang menanggung itu adalah seluruh rakyat. Kenapa? Karena semua namanya kredit macet itu kan dibebankan kepada kredit yang tidak macet. Oke? Kredit yang macet. Jadi harusnya umpamanya bunga deposito ditinggikan karena tidak ada NPL namanya, NPL itu kredit macet. Ya, NPL tinggi, maka bunga bank harus diturunkan untuk menutupi itu. Jadi sebenarnya rakyat sudah berkorban dari kesalahan-kesalahan mengambil kebijakan seperti ini, sehingga saya melihat BUMN sekarang betul-betul, ya saya ulangi lagi, dari pilar ekonomi, pertumbuhan dan ekonomi bisa berubah menjadi pilar penurunan ekonomi. Jadi penurunan dari pilar pertumbuhan menjadi pilar penurunan. Ya, ini saya baca, ini kasusnya kok agak konyol. Kebetulan dia disebut namanya disebut ini Fajar Anugrah. Dia menyebut bahwa pernah dia di sebuah BUMN tidak dibayar dengan alasan ganti direksi. Kan nggak ada urusannya sebenarnya ganti direksi dengan utang piutang dengan para subkontraktor ini. Itu alasan yang dibuat-buat. Itu alasan yang dibuat. Karena kontrak itu adalah perusahaan. Tidak ada kaitan sama sekali penggantian direksi. Nah, itu alasan dibuat-buat. Itu saya pikir ya berbagai alasan. Saya banyak yang menghubungi saya.
Bahkan tidak sedikit yang menyatakan bisa nggak membantu saya untuk menagihkan. Waduh, itu saya jadi debt collector dong, saya bilang. Itu saya nggak bisa sama sekali gitu. Tapi banyak ya jasa semacam ini akhirnya dalam situasi semacam ini, atau bukan jasa lah, orang dalam yang justru melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan duit dari sini. Ya, saya pikir ini akan muncul seperti itu. Itu otomatis jadi orang yang punya hubungan dengan direktur keuangan, direktur komisaris, maka akan menjadi penghubung. Bayangkan kalau Mas Hersu menagihkan orang 100 miliar, dan itu 100 miliar kalau mundur sebulan, maka dia kan membayar bunga bank, maka dia pasti maulah, yang penting dibayar. Dan itu sudah terjadi hampir di sebagian besar BUMN. Sudah terjadi. Dan saya katakan, saya buka aja di sini, yang paling banyak itu PLN. Yang paling banyak subkontraktor yang ditunda pembayarannya. Karena case-nya nggak punya. Oke. Nah, ini kan tadi kalau Anda bicarakan dampaknya perbankan dan sebagainya. Belum lagi kalau kita bicara soal tenaga kerja. Kalau sampai perusahaan itu bangkrut, banyak sekali subkontraktor bangkrut, kan banyak sekali tenaga kerja yang bakal nganggur juga kan? Ya, jadi saya melalui forum ini, saya sangat berharap bahwa itulah pentingnya sehat BUMN. Kalau BUMN rubuh, maka hampir seluruh perekonomian akan rubuh. Akan rubuh karena ini perputaran ekonomi di BUMN sangat besar, Mas Hersu, sangat besar. Kira-kira tuh, ya saya katakan tadi, PLN aja tuh kira-kira 1 sampai 1,5 triliun per hari loh. Nah, kalau ini PLN sakit, maka semua menjadi sakit. Bayangkan. Nah, itu besar sekali. Jadi kalau dulu, mungkin sekarang tuh antara penjualan BUMN tuh mungkin sekarang mungkin sekitar di atas 3.000 triliun setahun. Nah, itu besar sekali perputaran ekonominya. Sehingga kalau BUMN sehat, itu perputaran ekonomi juga menjadi sangat sehat. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa dari sisi BUMN yang tidak sehat ini, ya kita bisa menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia memang betul-betul sedang tidak sehat saat ini. Saya ingin katakan bahwa betul-betul ini semua, kan saya katakan tadi 4 pilar. APBN fiskalnya sudah utang sangat besar. BUMN-nya utang sangat besar, rugi banyak di mana-mana. Dia tidak bisa lagi membayar kontraktor dan subkontraktor. Swasta juga menghadapi hal yang sama. Ekonomi rakyat, betul-betul daya beli rakyat nggak bisa sampai harga gabah turun, harga apa turun. Jadi daya beli turun semua. Jadi memang ekonomi, saya ingin mendapatkan sebenarnya informasi, berikanlah saya harapan. Di mana harapan itu ada. Dan saya tidak melihat harapan itu ada. Saya nggak melihat sama sekali harapan. Oke. Dari situasi begini, kalau dalam kondisi bahwa banyak sekali BUMN yang kesulitan keuangan, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Tahu saya kan biasanya ada PMN, penyertaan modal negara misalnya gitu. Apakah dalam hal ini pemerintah bisa melakukan langkah-langkah semacam itu? Saya pikir kalau saya dalam pemerintah juga agak bingung. Karena penyertaan modal negara itu adalah harus mencari utang untuk penyertaan modal negara. Karena tidak ada uang. Tidak ada uang sama sekali. Jadi saya ingin ini bahwa ini keterlambatan mengantisipasi. Ibarat kanker sudah stadium 4 baru disadari. Harusnya stadium 1 itu masih bisa dilakukan. Dan yang menarik sekarang, saya mendengarkan bahwa Menteri BUMN itu lebih banyak waktunya melakukan pembentukan holding daripada menyelesaikan masalah keuangan BUMN. Itu lebih banyak waktunya hanya membentuk holding ini, holding ini, holding ini. Padahal yang problem utama sekarang adalah masalah kerugian BUMN dan kesulitan cash flow BUMN. Itu problem besar. Oke, kita membedah banyak sekali persoalan, tapi sebagai seorang figur yang lama di Kementerian BUMN sampai 3 menteri ya, Bang Said itu, menurut Anda apa yang bisa jalan keluar yang bisa dilakukan dalam kondisi saat ini? Saya ingin katakan bahwa sekarang tidak jalan lain adalah karena penyertaan modal negara itu adalah hanya memindahkan masalah, tapi ada BUMN tidak bisa lagi diselamatkan tanpa penyertaan modal negara. Karena penyebabnya adalah penugasan. Seperti Hutama Karya, itu tidak ada jalan lain. Itulah tanggung jawab perintah memberikan tugas kepada Hutama Karya dan BUMN Karya untuk proyek-proyek yang tidak layak. Oke?
Terus ada perusahaan yang menghadapi cash flow, tapi sebenarnya masih sehat neracanya, ya, sehat neraca, cash flow terganggu. Maka ini perusahaan seperti ini adalah harus melakukan rekstrak keuangan supaya cash flow jadi sehat. Ada perusahaan yang neracanya jelek, cash flow-nya bagus. Neracanya jelek, cash flow-nya bagus. Nah, kalau perusahaan seperti ini neracanya jelek, cash flow-nya bagus, maka perusahaan ini dilakukan restruct terhadap internal perusahaannya atau merger, akuisisi atau holding. Itu bisa dilakukan. Terhadap ada perusahaan yang neraca dan neraca jelek, cash flow-nya jelek. Nah, ini yang agak repot nih. Kalau barat orang udah kena penyakit gula, kena pula penyakit jantung. Itu berat. Itu ada beberapa BUMN seperti itu. Nah, ini perusahaan seperti ini betul-betul harus dilihat, dan biasanya perusahaan seperti ini adalah jalan keluarnya pernyataan modal negara, kemudian dicarikan pekerjaan yang mendapatkan penghasilan yang revenue yang tinggi. Nah, ini dan ada perusahaan yang sedang menghadapi persoalan ke depan, sedang menghadapi, belum masuk persoalannya. Saya katakan yang BUMN potensial menghadapi persoalan ke depan adalah pelabuhan bandara. Itu akan potensi menghadapi persoalan besar ke depan. Ini harus dilihat. Kalau ini menurut saya, terhadap pelabuhan-pelabuhan yang prospek untuk revenue-nya rendah, jangan malu-malu di stop. Jadi harus berani mengambil langkah-langkah yang tidak populer ya, termasuk amputasi kalau memang daripada menolak yang lain, gitu kira-kira. Ya, saya pikir gitu. Ya, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.